Nah maka dari itu ya kalau dia ingin menggugat cerai ya gugat cerai aja, jangan terlalu diomong-omong gitu loh. Karena kapasitas beliau tanggal 5 Desember itu kalau dikaitkan dengan soal talak, beliau sudah normal lagi sebagai suami istri gitu loh, saling mengasihi, saling menyayangi gitu loh kan, seperti itu kawan-kawan. Nah kemudian yang terakhir ya soal gugat cerai. Beliau memasukkan gugatan cerai itu hak, ya kan, hak semua warga negara, suami istri. Kalau suami mengikrar talak, kalau istri menggugat cerai, ya silakan aja, nggak perlu diomong-omong lah kalau menggugat cerai, ya kan, hukum kan normatif aja begitu, ya kan. Jadi yang kami ingin sampaikan adalah proses pembelajaran. Kalau semua kita di Indonesia ini sudah menganut adat ketimuran, dalam hal ini kita berpijak pada dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri lahir batin, ya kan, untuk menuju kekal dan bahagia. Ini tercederai gitu. Masa istri mensomasi suami? Coba bayangkan, kalau kita sebagai para suami disomasi istri, gimana ceritanya? Sudah punya anak dan lain sebagainya gitu. Itu yang bisa sampaikan saya pada teman-teman. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban terhadap somasi dan terbuka dari pihak Jan Salimar. Jadi sekali lagi kita tidak menuduh, tapi kita mencurigai dalam suami istri sah-sah saja, biasa itu. Ya kan, kalau tidak curiga, tidak khawatir, makanya tidak sayang gitu loh. Dari mulai saya mengantarkan dia ke Jakarta sampai dengan kemarin terakhir saya blow up di media itu masih tidak ada di sana. Itu buktinya saya ada. Buktinya saya ada bahwa dia tidak ada di sana. Oke, mungkin ada niatan baik untuk menjemput dan ngomong baik-baik itu kan? Niatan itu ada, sangat ada sekali. Buktinya saya pada saat itu pun meminta bantuan terhadap ibu calon wali kota itu untuk mempertemukan saya dengan Jen. Artinya saya masih berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga itu. Makanya saya minta bantuan terhadap ibu calon wali kota tersebut, dan alhamdulillah pada saat itu ibu calon wali kotanya juga bersedia. Hanya yang tidak bersedianya Jen sendiri. Soal isu perselingkuhan seperti apa, Bang? Kalau perselingkuhan itu isunya sebetulnya hanya kecurigaan saja ya. Ini perlu diluruskan saja. Saya tidak menuduh, sebetulnya hanya curiga. Sebagai saya seorang suami dengan kelakuan dia yang sekarang seperti itu menimbulkan kecurigaan terhadap saya. Wajar seorang suami mempunyai kecurigaan sampai ke sana. Kalau yang gugatan bulan Januari udah ada omongan sih? Gugatan saya belum tahu, cuman kayaknya baru dengar kemarin aja. Kita nunggu aja. Curiganya sendiri seperti apa sih, Sudah Kang? mengumpulkan bukti mungkin, Bang? Kecurigaannya sebagai seorang suami seperti apa? Kecurigaannya boleh saya menjelaskan lebih Ya, dalam? boleh Bang. Boleh. Oke. Saya ini dari pertama aja ya. Ya. Dari pertama, malam kemarin saya dengar bahwa Jen itu diwawancara di salah satu channel YouTube. Dia mengatakan bahwa saya tidak pernah menghubungi sampai detik ini, sampai detik dia diwawancara. Itu sangat jelas. Padahal buktinya tanggal 18, tanggal 17, tanggal 18 saya menghubungi dia. 17, 18 Desember itu saya menghubungi dia. Bisa saya tunjukkan, boleh tak? Boleh. Wawancaranya mana aja tadi? Ke itu aja ya langsung. Oh ini dia. Ini ada wawancara dia di YouTube. Dia menyebutkan bahwa dia sampai detik ini tidak pernah menghubungi. Saya buktikan bahwa saya tanggal 17, tanggal 18 itu adalah saya menghubungi dia. Ini WA-nya masih saya simpan semua. Teman-teman bisa lihat. Ini ya. Dibacain aja, Kang. Dibacain ya. Ini hari Kamis tanggal 17 Desember. Iya. Kamis 17 Desember. Saya menjawab karena dia waktu itu pernah mau datang ke Bandung. Dia pernah janji mau datang ke Bandung. Kelar pencoblosan, Kamisnya saya ke Bandung. Kita omongin semuanya. Dia janji ya mau ke Bandung. Tapi saya sampai tanggal pencoblosan itu kan tanggal 9. Ya. Anggaplah
melar-melarnya tanggal 10 atau enggak tanggal 11 dia harus ke Bandung karena dia sudah berjanji. Ternyata sampai tanggal 17 tidak ada. Saya bertanya, jadi kapan kamu mau ke sini? Katanya mau omongin semuanya. Nah, ini kan checklist 2 biru. Artinya dia baca. Ya kan? Tidak ada respon, tidak ada apa. Saya WhatsApp lagi. Tanggal Jumat tanggal 18-nya. Ini saya ada. Dan ini juga checklist 2 biru. Artinya dia sudah membaca. Nah, berarti statement dia yang di wawancara di YouTube itu adalah palsu, bohong. Bahwa saya tidak pernah menghubungi dia sampai detik dia di wawancara itu. Artinya dia sudah melakukan pembohongan. Satu. Kemudian yang kedua, ketika tadi kan ada pertanyaan alasan-alasan saya curiga perselingkuhan ya. Pada saat itu hari Sabtu tanggal 5 yang pagi-paginya masih video call, sorenya karena hati saya mungkin naruli seorang suami kali ya, saya Sabtu sore itu berangkat ke Tangerang dengan maksud dan tujuan saya mau ketemu istri saya. Sudah 2 minggu ini saya tidak ketemu dengan dia. Nah, akhirnya saya berangkat tanpa memberitahukan terhadap dia. Di jalan saya sudah WhatsApp, tapi masuk tol Tangerang itu saya udah WhatsApp, tapi tidak ada respon. Sampai akhirnya saya nyampe di sana, kebetulan pada saat itu saya pakai travel. Begitu sampai di checkpoint travel itu saya WhatsApp lagi, ternyata nggak ada respon juga. Nah, ketika saya Sherlock, saya sudah di sini, itu sekitar jam 7 atau setengah 8 lah. Itu baru ada respon lagi jam 9 lewat. Malam siapa? Malam. Saya datang jam 7 sampai jam 8 malam itu standby di checkpointnya travel tersebut. Nah, dia menjawab pada saat itu sekitar jam 9-an itu dia menjawab. Jawabannya bisa kita lihat ya, dan bisa saya ini lagi konfrontir lagi ya. Ini saya buktinya bahwa saya datang ke Tangsel tanggal 5 Desember ya? tanggal 5 Desember, Sabtu 5 Desember, tanggalnya masih ada. Iya. Tanggalnya Sabtu. Ini aku di Tangerang sengaja datang ke sini. Dia nggak ada ngerespon. Saya mulai WhatsApp itu jam 19.41. Nah, terus dia jawab jam 21.20 setengah 10. Kebayang nggak? 1 jam setengah saya diam nggak ada kabar tanpa sedikit pun dari dia. Nah, dia jawab, ya Allah ya kenapa lagi? Ini lagi di titik terakhir acara penurunan. Dia bilang alasannya traffic uang dan lain sebagainya, sampai saksi bermasalah, kelar kita semua. Please, ini lagi panik. Oke. Terus ada lagi bahasa yang ini pun diamini sama timnya dia, bahwa dia berbicara begini, kita itu meeting serius, gak ada yang naruh handphone di atas meja, ngomongin masalah uang saksi yang jumlahnya puluhan M, semua HP harus di silent. Masa lagi bahas hal teknis terus aku ngebandel sendiri, jangan malah disalah-salahin. Ini lagi koordinasi saksi yang masih berjubel di rumah bunda, pening kepala nih. Dan ini pun diamini sama timnya Jen Salimah. Padahal yang sesungguhnya adalah saya cross check langsung ke ibu calon wali kota tersebut. Saya bertanya, saya tanya ke dia, ini yang tadi saya capture ya, saya kirimin ke ibu calon wali kota tersebut. Ini ada, ini di capturein sama saya. Nah, saya kan nanya, mohon izin bunda, apabila berkenan, bukan. Nah, saya bertanya ke dia bahwa mohon izin bunda, mohon maaf satu lagi yang masih mengganjal di pikiran saya tentang ini. Tadi yang dia cerita ya, cerita traffic uang dan lain sebagainya bermasalah di saat di titik itu. Apakah betul Jen mengurusi sampai ke sini? Artinya mengurusi uang saksi dan lain sebagainya yang tadi dia bilang alasan nggak mau ketemu saya. Dan dia menjawab, terus terang tidak pernah sampai di situ mas. Ini jawaban Ibu Aziza A1 nih ya. Udah gitu dia, nah
mohon maaf, kegiatan kampanye sudah sejak September dan Jen ikut mulai di bulan November. Tidak terlalu sering bersama, hanya belakangan menjelang naik sepeda. Artinya hanya menemani dia bersepeda. Naik sepeda, ada beberapa kali mewakili bunda seperti Narji dan Ramji, artinya mewakili ibunya tersebut untuk turun ke salah satu dapil tersebut untuk kampanye. Jadi tugasnya hanya sebatas itu. Jadi yang dia sebutkan mengelola uang dan lain sebagainya itu bohong semua. Itu alasan yang dia keluarkan ketika saya datang ke sana. Nah, silakan teman-teman lah bisa menilai itu ya. Kemudian juga di belakang itu setelah itu juga ada masalah dia tidur di sana tadi bertumpuk. Ya kan, saya langsung pulang lagi selang sehari besoknya. Ketika saya di Bandung, saya melihat medsosnya dia. Ternyata yang terjadi adalah Jarno anaknya itu ada di sana. Pada malam itu dia foto-foto dan dia tampilin di medsos. Otomatis saya bertanya dong, kok saya sebagai suaminya yang notabene sudah dewasa, sudah mengerti akan dunia politik, gak bisa datang ke sana sementara Ano anaknya bisa datang ke sana. Alasannya apa? Alasannya Ano disuruh ke sini untuk membawa ijazah. Dan yang harus tahu semua, jawaban itu ternyata palsu juga. Jawaban itu ternyata palsu. Ternyata Ano anaknya itu datang ke sana disuruh sama dia. Dan pada saat malam itu ternyata tidak tidur di sana, melainkan tidur di hotel bersama Ano, bersama bapaknya Ano, sama ibunya Ano, ibu sambungnya Ano. Jadi yang dia alasan ke saya tidur berdempetan, ternyata tidak. Dia pada saat malam itu adalah tidur di hotel. Nah ini kan pembohongan kembali ya. Nah itu terus yang tadi disebut kecurigaan itu mulai setelah itu dia upload barang-barang lah ya. Nggak tahu saya artikulasi mewahnya seperti apa, tapi menurut saya itu barang mewah. Pertama banyak lah di media-media sosialnya dia itu ada foto-foto sekian, termasuk salah satunya yang tadi yang saya kecurigaan itu dari mobil itu. Nah itu jadi dari situ, dan itu pun saya sebagai suami merasa aneh. Saya tidak memberikan uang, tapi dia bisa beli itu, dia bisa tunjukkan itu semua. Sementara saya tahu isiannya seperti apa. Wajar kalau saya misalkan mempunyai kecurigaan ke sana. Ada siapa ini?